Hadirin muliakan, Allah mengutus para nabi, para rasul, mulai kakek kita Adam alaihissalam sampai nabi yang terakhir yang mulia baginda Muhammad alaihissalam, dengan membawa agama. Untuk apa agama ini? Untuk menyelesaikan seluruh masalah manusia dunia akhirat. Di agama ini untuk menyelesaikan masalah manusia dunia akhirat dan masalah jin juga. Tapi syaitan ini datang kepada manusia, membisikkan dalam hati manusia bahwa dengan agama ini manusia justru akan bermasalah, susah malahan. Padahal agama ini Allah berikan kepada manusia ini untuk menyelesaikan seluruh masalah manusia dunia akhirat. Agama ini kebutuhan yang paling penting bagi manusia. Bukan kebutuhannya Allah agama ini, tapi kebutuhan kita semua, kebutuhan manusia ini. Maka Allah ceritakan dalam Quran, malaikat itu Fir'aun la'natullah alaih dapat masalah. Dia ini ngimpi, perasaannya ada anak kecil datang naik harimau, bawa tongkat, kemudian memukul kepala Fir'aun. Maka bangun tidur tuh Fir'aun tuh bingung, ada apa? Maka dukun-dukunnya dikumpulkan. Saya kok mimpi begini, apa ini? Tuhan kok tanya sama dukun, ya aneh. Inilah namanya manusia itu memang nggak cocok jadi Tuhan itu. Akhirnya itu aneh-aneh. Ngaku Tuhan sekaligus takut sama mimpi. Dan Tuhan itu takut itu, Tuhan apa itu? Cari dukun lagi. Saya itu mimpi begini. Maka dukunnya malah nakut-nakuti. Ini tandanya akan ada anak kecil dari Bani Israel akan menghancurkan kerajaan kamu. Maka Firaun itu berpikir, bagaimana supaya saya selamat? Mestinya kalau dia itu berpikir, kenapa kerajaan saya dihancurkan? Saya berbuat kesalahan apa? Diperbaiki kesalahannya. Mestinya begitu. Tapi Firaun berpikirnya sebaliknya. Oh, kalau begitu bayi-bayi Bani Israel ini tak bunuh semua. Jadi dia menyelesaikan masalah, usaha menyelesaikan masalah itu malah dengan meninggalkan aturan agama. Semestinya dia itu menyelesaikan masalah itu dengan memperbaiki dirinya, memperbaiki pemerintahannya, memperbaiki sistem kehidupannya, sehingga akhirnya kerajaannya selamat. Tapi dia malah tidak. Anak-anak yang nggak bersalah disembelih. Akhirnya bukan selesai masalah, malah akhirnya sebagaimana yang telah kita dengar, Fir'aun hancur dan seluruh kerajaannya, seluruh pasukannya. Jadi malaikat Allah Ta'ala ini pelajaran dari Allah buat kita. Kalau menghadapi masalah itu jangan justru malah meninggalkan agama, tapi justru kembali kepada agama. Maka nanti masalah-masalah itu akan selesai. Nah, malaikat Allah Ta'ala
Kadang-kadang hati kita ini sumpek. Hati saya kok sumpek, kenapa? Jalan-jalan ke kota, cuci mata. Nah, bukan cuci mata, malah ngotori mata. Bukan tambah selesai, tambah sumpeknya. Kalau sumpek itu banyak zikir, perbanyaklah haula wala quwata illa billah, maka sumpeknya nanti akan hilang. Bukan dengan jalan-jalan ke kota, dengarkan musik, melihat maksiat. Tapi setan tuh maunya begitu. Tapi bukan masalah selesai, tapi malah tambah, masalahnya malah tambah-tambah. Kalau orang kampung ini merasa ekonominya kurang, bagaimana jalan keluarnya? Utang bank dengan cara riba. Perasaannya itu malah akan menyelesaikan masalah. Ternyata tambah banyak masalah ekonominya. Tambah banyak masalahnya, bukan selesai masalah. Pokoknya apa saja masalah kita hadapi dengan meninggalkan aturan agama, itu nanti ngalamat itu. Tambah parah masalahnya. Ibaratnya kita sakit, bukan minum obat, tapi malah minum racun. Bagaimana jadinya? Maka kita ini keluar jalan Allah, kita menghidupkan masjid, kita usaha agama ini, untuk kita ini belajar menyelesaikan masalah dengan agama. Yang mulia baginda Nabi SAW diteruskan oleh para sahabatnya sudah memberi contoh pada kita menyelesaikan masalah dengan kembali pada agama. Nabi kita telah menghadapi macam-macam masalah. Di Mekah menghadapi banyak masalah, di Madinah menghadapi banyak masalah. Maka beliau menghadapi masalah bagaimana caranya? Istiqomah dalam agama, istiqomah dalam dakwah, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam akhlak, istiqomah dalam dakwah, terus dakwah, istiqomah dalam ibadah, terus doa, istiqomah dalam akhlak, walaupun menghadapi masalah yang bertubi-tubi di arah kanan kiri depan belakang, beliau tetap sayang saja kepada umat, tidak berubah akhlaknya. Akhirnya semua masalah selesai semuanya. Masalah berubah jadi rahmat. Begitu juga telah ditiru sikap Nabi ini oleh sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau wafat, terjadi masalah-masalah besar di kalangan umat Islam. Banyak orang murtad, banyak nabi palsu, orang Romawi mau nyerbu Madinah, wes nggak karu-karuan. Sebagian orang sudah keder menghadapi masalah ini. Gimana ini? Bagaimana? Tapi Sayyidina Abu Bakar bagaimana yang dipikirkan? Dulu Rasulullah pesan apa? Ketika Rasulullah mau wafat tuh pesan supaya kita mengeluarkan jamaahnya Usama ke Romawi. Tapi ketika Rasulullah wafat, banyak masalah ini sehingga jamaah ini tertunda. Maka untuk menyelesaikan masalah ini, berangkatkan jamaah. Sebagian orang usul, hai Abu Bakar, jamaah jangan dikeluarkan. Ini huru hara kayak begini ini dikeluarkan nanti
Repot, bahaya ini. Maka Abu Bakar mengatakan tidak. Rasulullah sudah pesan keluarkan. Akhirnya ada yang usul lagi. Ya, kalau terpaksa dikeluarkan, pendapat kamu harus begitu. Tapi yang mimpin jangan Usamah lah. Itu anak muda, belum pengalaman. Coba cari orang tua. Tidak. Dulu oleh Rasulullah sudah ditentukan Amir yang Usamah, ya Usamah. Usamah jadikan pimpinan ini jamaah. Ganti yang lain. Rasulullah ngangkat, saya suruh ganti. Katanya Abu Bakar. Tidak bisa. Jamaah harus berangkat. Amir harus sama. Berangkat. Akhirnya ada yang usul lagi. Ya kalau orang-orang tidak mau berangkat bagaimana? Suasana kayak begini. Nggak mau berangkat, saya berangkat sendiri. Ketika Abu Bakar mengatakan saya berangkat sendiri, akhirnya berangkat semua. Jadi caranya memberangkatkan jamaah itu begitu. Kalau orang-orang alasan banyak, saya berangkat sendiri, akhirnya jamaah berangkat. Orang-orang pada nggak berangkat, saya juga nggak berangkat, nggak ada temannya, wes. Akhirnya nggak berangkat semua. Akhirnya dalam beberapa saat seluruh masalah selesai. Orang murtad bisa dihancurkan. Nabi-nabi palsu, sebagian tobat, sebagian bisa dihancurkan. Orang Romawi yang akan menyerbu Madinah nggak jadi, ketakutan semua. Ini Abu Bakar ini memberikan contoh kepada kita. Pokoknya jangan sampai coba-coba menyelesaikan masalah itu dengan cara meninggalkan tertib agama, jangan dengan cara meninggalkan perintah Nabi. Nah inilah maksud kita belajar. Sekarang mudzakarah, monggo. Taqabbalallah, jazakumullah, masyaallah. Maka kita ini kalau membaca Al-Quran itu ada cerita orang-orang dakwah, para nabi dan para rasul, dan cerita masalah-masalah mereka. Terus mereka istiqomah, ini datang pertolongan Allah. Ya, ceritanya Quran itu semua begitu. Nabi Ayub, ya, sakit-sakitan, terus istiqomah dalam agama. Akhirnya datang pertolongan Allah. Nabi Yusuf ini, Masya Allah, banyak masalahnya ini. Masih kecil sudah di rumah sudah ada masalah. Saudara-saudaranya iri. Saudaranya sama-sama seayah. Sama-sama putra Nabi, sama-sama orang Islam. Sama-sama dai juga. Ini putranya Nabi Yakub ini, saudara-saudara Nabi Yusuf ini orang hebat-hebat semua. Tapi itulah ujian Allah pada Nabi Yusuf. Saudara-saudaranya itu iri sama beliau. Ngati-ngati ini, dai ini kadang-kadang kena iri ini. Ya. Karena saudaranya Nabi Yusuf, putra-putranya Nabi Yakub, itu diceritakan dalam Quran. Gimana? Ini ra'aitu ahada asyara kaukaba, ya. Wash. Iya, wes. Itu. Kenapa? Ini kaukaba ini Ja'far. Jadi saudara-saudara Nabi Yusuf itu digambarkan dalam Quran sebagai bintang. Bintang itu simbolnya dai itu. Jadi saudaranya itu dai-dai semua, memberikan cahaya sama orang lain.
wa bin najmi hum yahtadun. Tapi ini ya Allah nguji orang itu macam-macam. Saudara-saudaranya iri. Nah kita ini jadi dai jangan iri. Kalau ada orang dapat kenikmatan, dapat kemuliaan, malah kita ikut senang. Insyaallah. Nah, akhirnya Nabi Yusuf itu dibuang ke sumur. Terus dijual ke Mesir sebagai budak. Nabi kok dijual, Pak? Gimana? Nabi kok dijual? Masya Allah. Ini ujian Allah pada Nabi Yusuf. Sampai di Mesir dibeli oleh menteri Mesir. Di rumahnya menteri Mesir ada masalah lagi. Ini perkara yang mestinya jadi penyelesai masalah berubah jadi masalah untuk Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu orangnya ganteng. Gak kayak kita ini pesek-pesek begini, orangnya ganteng ya. Orang yang lapar tuh kalau ketemu Nabi Yusuf nggak jadi makan, lihat ya. Nggak jadi makan. Sakit kalau melihat Nabi Yusuf sudah nggak terasa sakit lagi. Akhirnya itu istrinya menteri Mesir itu gandrung sama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf nggak mau. Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah, kata Nabi Yusuf, digoda sama istrinya menteri ini. Oh, kalau kamu nggak mau sama saya, tak masukkan penjara. Nggak apa-apa, kata Nabi Yusuf. Di penjara tapi nggak maksiat, saya lebih seneng. Akhirnya dimasukkan penjara. Oh, masalah lagi masuk penjara. Dengan saudaranya masalah, dengan tuan rumah masalah. Sekarang masuk penjara jadi masalah dengan kerajaan. Terus masalah-masalah terus. Tapi Nabi Yusuf istiqomah. Istiqomah dalam dakwah. Di penjara pun tetap dakwah. Istiqomah di dalam agama. Digoda perempuan tuh nggak mau. Ma'adallah. Tidak. Tidak ini, apalagi yang muda-muda kayak kamu ini, mungkin juga digoda perempuan. Kalau digoda sih masih lumayan, kalau nggoda, ini tambah parah lagi nih. Ini Allah ceritakan dalam Quran supaya kita ini hati-hati. Maka waktu keluar jangan sampai membawa HP. Bisa digoda itu nanti. Atau nggoda. Ya, itu. Istiqomah dalam agama, istiqomah dalam dakwah, akhirnya selesai masalah semua. Saudaranya yang tadinya iri berubah senang semua. Kerajaan yang aslinya tadinya memenjarakan berubah. Nabi Yusuf diangkat jadi perdana menteri di sana. Dan ada yang lebih aneh lagi, tapi ini tidak dalam Quran, diceritakan dalam cerita Israiliyat. Itu Zulaikha akhirnya dikawin sama Nabi Yusuf. Zulaikha sudah tua, datang kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sudah nggak kenal, siapa kamu? Saya ini Zulaikha. Dulu itu istrinya menteri itu. Oh, mau apa kamu? Saya itu masih tetap seperti dulu. Kamu sudah tua kayak begitu itu? Iya. Ya. Nah, suami kamu mana? Sudah mati. Nah, rumah kamu mana? Sudah habis. Nah, kamu punya apa sekarang? Saya tidak punya apa-apa. Selain satu aja, cinta kepada kamu. Ini nekatnya perempuan kayak begitu itu. Ya sudah, kamu duduk di situ. Saya akan doa kepada Allah. Nabi Yusuf sholat 2 rakaat, doa kepada Allah.
dengan Ismullahil A'zam. Nah, doa Allah. Tahu-tahu nih Zulaikha berubah jadi gadis lagi. Nah, terus kemudian dikawin sama Nabi Yusuf. Pokoknya semua selesai dengan baik 100%. Ketika orang itu istiqomah. Nah, kita ini keluar 4 bulan, keluar 40 hari, keluar setahun itu supaya kita ini bisa istiqomah untuk menghadapi apa saja masalah, tetap istiqomah. Kalau yang dakwah setelah ada masalah berhenti gitu itu banyak, tapi ada masalah tetap istiqomah lah, ini yang akan dapat pengalaman. Maka dalam Quran itu ceritanya banyak cerita masalah-masalah dai ini. Insyaallah kita niat. Nah, kita mudzakarah lagi biar latihan istiqomah ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi supaya kita ini punya derajat agama itu istiqomah. Yang penyakit kita ini kumatan, kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu. Makanya dikeluarkan supaya enggak kumatan lagi, terus istiqomah. Maksudnya keluar ini supaya kita ini amal itu bukan kumatan. Terus istiqomah keadaan apapun juga. Itu orang kalau keluar setahun itu biasanya mesti ada sakitnya, itu mesti ada. Setahun itu ada sakitnya, ada pegelinunya, ada apa. Kok terus istiqomah? Jadi insya Allah setelah pulang itu sakit pun tetap dalam agama. Mesti menghadapi orang yang senang, mesti menghadapi orang yang benci. Dalam waktu kita keluar itu, kok terus istiqomah? Nah, kita harapkan nanti setelah pulang menghadapi apa aja istiqomah. Mesti menghadapi teman yang cocok, kadang-kadang temannya nggak cocok. Kalau kita bisa istiqomah, kita berharap nanti setelah itu kita bisa terus istiqomah. Istiqomah ini penting. Yaitu para masyi kita di Nizamuddin. Nizamuddin itu contoh orang istiqomah zaman ini. Syekh Ilyas, setelah Syekh Ilyas diteruskan oleh putranya Syekh Yusuf, diteruskan oleh Syekh Na'amul Hasan, diteruskan oleh para masyayikh sekarang ini, Maulana Sa'ad, Maulana Zubair. Itu Nizamuddin itu hampir 1 abad itu sudah mengalami macam-macam masalah. Syekh Ilyas itu mulai dakwah ini zaman India itu masih dijajah sama Inggris. Zaman perang itu, perang kemerdekaan. Tapi beliau tetap istiqomah. Setelah zaman Syekh Yusuf kan, wah, tambah parah lagi di India itu. India dengan Pakistan itu perang. Di mana-mana kepala manusia, sumur-sumur penuh dengan kepala manusia. Tapi orang Nizamuddin itu istiqomah terus. Sudah nggak ada makanan waktu itu di Nizamuddin. Maka Syekh Yusuf itu kumpulkan orang-orang di markas tuh. Ini keadaan negeri kayak begini ini tidak aman. Siapa yang mau pulang silahkan, yang mau bersama-sama saya di sini silahkan. Satu pun nggak ada yang mau pulang. Pokoknya kami bersama Tuhan aja di sini. Pokoknya zaman nggak karu-karuan, semua macam-macam keadaan. Orang Nizamuddin itu terus saja 5 sifat, 6 sifat, 5 amal mujizat, terus gitu aja kirimkan jamaah tiap hari. Akhirnya ya Allah Subhanahu wa taala telah muliakan mereka, bisa menggerakkan agama di seluruh dunia. Ya kita ini juga begitu. Mau belajar istiqomah dalam keadaan-keadaan yang macam-macam.
sebagaimana yang diciptakan dalam Quran itu. Ya, kalau orang itu menghadapi masalah tetap istiqomah sudah lulus namanya. Ya, kalau belum begitu itu namanya ya belum lulus. Ya, kalau lulus naik kelas. Bagaimana supaya kita bisa istiqomah itu bagaimana? Ya kita doa sama Allah. Banyak orang mengatakan wah istiqomah itu berat. Kata siapa? Beratnya kayak gunung. Itu matahari itu lebih besar dari gunung. Bahkan lebih besar dari bumi. Tapi Allah bikin ringan ya melayang-layang beribu-ribu tahun di udara. Melayang-layang itulah matahari itu. Itu besarnya melebihi bumi yang kita tempati ini. Berlipat-lipat. Ya Allah bikin ringan ya ringan aja. Bulan ngeleyang kayak layangan ya. Ya sekian besarnya kok bisa ngeleyang lah. Memang Allah ngeleyangkan. Nah. Begitu juga kita jangan takut. Wah istiqomah ini berat ini. Kata siapa? Kalau Allah mudahkan ya mudah saja. Kamu doa pada Allah. Ya Allah mudahkanlah aku itu istiqomah dalam ridhamu, istiqomah dalam agamamu. Nanti Allah akan mudahkan kita untuk istiqomah. Dan istiqomah itu yang beri istiqomah itu Allah SWT. Bukan karena keadaan. Wah ini saya tidak bisa istiqomah ini karena utang saya banyak. Bukan. Karena Allah belum menolong kamu untuk istiqomah. Saya tidak bisa istiqomah ini karena istri saya ini nggak paham. Bukan. Nabi Nuh istrinya juga tidak paham tetap istiqomah. Ya salah kamu sendiri, jangan nyalahkan istrinya. Saya tidak bisa istiqomah itu karena nggak ada temannya di kampung ini, baru saya sendiri ya. Bukan. Nabi Ibrahim juga tidak ada temannya. Di Babilonia Nabi Ibrahim itu sendiri aja. Ayahnya tidak mau, istri juga belum punya. Tapi juga bisa istiqomah. Karena apa? Karena Allah tolong dia istiqomah. Jadi masalahnya itu pertolongan Allah kepada seseorang. Kalau Allah sudah menolong, ya bisa istiqomah. Kalau tidak menolong, istrinya mendukung, dia juga nggak mau keluar. Duitnya banyak, tambah ribut, sibuk. Ya. Sehat malah keluyuran. Kalau Allah tidak menolong, ya tidak bisa istiqomah. Kalau sudah Allah tolong, istiqomah. Maka kita doa ini pertama kali. Supaya istiqomah senantiasa doa pada Allah. Insyaallah. Nah kita mendakara lagi. Pertama kali doa. Kedua kali syukur. Orang kalau ingin istiqomah itu amal itu dengan syukur. Bisa keluar 3 hari itu senang, syukur. Nanti oleh Allah diistiqomahkan tuh. Kita dalam zaman seperti ini Allah tolong kita untuk berjuang, senang. Pahalanya orang-orang yang keluar, pahalanya orang-orang yang dakwah, pahalanya orang-orang ibadah. Kita renungi sehingga kita senang, syukur. Orang itu kalau syukur oleh Allah ditambahi. Maka jangan amal itu dengan cemberut, dengan senang. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ya. Dengan agama kita harus gembira. Jangan habis subuh itu kelihatan ngantuk bayan subuh. Gak syukur belas sih. Ini gak ada syukurnya itu. Orang itu kalau syukur seneng tuh gak bisa ngantuk itu. Ya gak? Kamu lihat teman-teman baru itu. Karena syukurnya nemen itu. Gak bisa tidur, gak bisa ngantuk.
Itu ada santri yang kemarin saya kawinkan itu. Biasanya itu kalau saya ajak wiritan malam tuh sih ngantuk. Terus setelah kawin malah nggak ngantuk. Nggak tahu. Mau molek. Oh, ini ada syukurnya sedikit orang ini. Jadi kita ini harus syukur. Dengan agama ini gembira, syukur. Nanti Allah ditambah-tambah. Ya, supaya kita syukur tuh senantiasa kita membaca fadilah-fadilahnya agama ini. Taklim. Jadi taklim itu diantara fadilahnya itu untuk membentuk sifat syukur dalam hati itu. Jadi amalan itu seweneng gitu, bukan amalan dengan terpaksa, dengan malas, tidak. Tapi dengan syukur. Insyaallah kan? Kita lihat nanti di akhirat itu bagaimana kemuliaan orang yang amal agama. Mereka akan duduk bersama para nabi, bersama para sahabat, bersama para wali-wali Allah. Di saat orang dalam keadaan kesusahan, kepanasan, kelaparan, kehausan. Ya, kita ini mengamalkan agama Allah ini senang. Dua kali syukur. Doa dan syukur. Yang kedua, yang ketiga, kalau kita ingin istiqomah itu apa-apa musyawarah. Jangan biasa muntabir. Apa muntabir itu? Itu istilahnya Pak Kiai Yahya itu saya dengar ini. Apa tuh muntabir itu? Mundur teratur tanpa berita. Ini katanya Pak Kiai Yahya ini. Itu Mubalek Cianjur itu. Tadi saya tegur Pak Kiai itu, saya kok ketularan malah. Pak Kiai nggak usah bikin istilah-istilah begitu, nanti ditiru orang akan jadi gunjing orang. Oh iya. Ya, tapi sekarang saya kok ketularan, heran ya. Masya Allah, maka jangan hati-hati itu kalau negur orang yang betul-betul ikhlas. Kalau tidak nanti ketularan dia. Kamu tidak istiqomah, lama-lama yang negur itu nanti tidak istiqomah. Jadi kalau negur orang itu harus betul-betul ikhlas karena Allah dan sayang. Bukan karena kita merasa lebih baik. Itu biasanya jadi terus tidak istiqomah itu. Apa-apa musyawarah. Itu ada jamaah 1 tahun minta wapsi di Nidomuddin kepada para masyayikh. Wapsinya satu saja. Kalau kamu ingin istiqomah, apa saja musyawarah, nanti istiqomah. Kalau mau tidak keluar ada masalah ya musyawarah. Kalau mau keluar ya musyawarah. Apa saja musyawarah, nanti kamu istiqomah. Tapi kalau nggak mau musyawarah, nah ini nanti akhirnya orang jadi nggak istiqomah. Senantiasa doa, senantiasa syukur, senantiasa musyawarah. Insya Allah nanti bisa istiqomah. Walaupun menghadapi badai yang besar pun akan istiqomah. Ya kalau sudah istiqomah, akhirnya pertolongan Allah datang. Akhirnya masalah-masalah berubah jadi rahmat. Insya Allah. Nah, kita mendakar lagi. Syukur ini penting semuanya kan. Sehingga Allah memerintahkan kepada Nabi Daud untuk senantiasa syukur. Ya'malu ala Dawud syukra. Amalah dengan syukur. Baginda Nabi sholat sampai bengkak-bengkak kakinya. Ditanya kenapa? Kok berbuat begini? Padahal Tuhan ini kan. Maka Nabi mengatakan, afala aku nu'abdan syakura. Apakah saya tidak ingin jadi orang syukur? Jadi kalau syukur itu ibadah panjang juga enak saja itu. Syukur. Kenapa kita ini sholat 2 rakaat saya sudah capek, syukurnya kurang. Kalau kita betul syukur, nanti sholat semalam itu enak saja rasanya.
Nah, termasuk kenapa kita keluar kok tidak bisa mengeluarkan jamaah? Kalau dapat taskilan kurang syukur. Itu katanya gitu kata orang. Kalau kita ini kok dapat taskilan itu syukur. Seperti dapat uang 1 miliar gitu. Insya Allah dapat taskilan. Mau nggak dapat taskilan yang tenang-tenang saja. Malah tidur seperti nggak terjadi apa-apa. Maka nih nggak dapat taskilan. Ya. Lalu kalau kita ini dapat taskilan itu seneng. Alaihissallahu bi'alama bisyakirin. Dalam tafsir para ulama, kalau Allah tuh tahu dalam hati kita ini, kalau diberi syukur Allah akan kasih. Jadi Allah tuh tidak memberi karena Allah sudah tahu. Ini kalau diberi juga nggak syukur ini. Dikasih taskilan juga nggak diurus ini orang ini. Nggak dapat taskilan tinggal pulang. Nah, makanya nggak dapat taskilan. Dosa ini syukurnya kurang kok dapat taskilan, ya itu rahmat Allah, diampuni Allah kamu. Sebetulnya tidak layak untuk dapat taskilan kamu ini. Bukan berarti kalau sudah dapat taskilan itu berarti syukur betul, belum. Nah. Kalau yang tidak dapat taskilan itu ada tanda-tanda emang syukur yang kurang betul. Nah, kita ini dapat taskilan itu senang begitu. Kita rawat, kita doakan. Nanti kalau Allah ditambah lagi. Ditambah. Dapat 2, syukur, ditambah lagi. Itu di Rewin itu dulu cuma orang 4 orang saja. Tapi ini insya Allah termasuk orang syukur semua ini 4 orang ini. Sehingga jadi berjuta-juta orang, bukan beribu-ribu, berjuta-juta orang akhirnya. Nah, kita jadi dai yang syukur insya Allah. Taklim yang syukur, dapat apa itu, 1 hadis 2 hadis, seneng terus diamalkan. Jauhlah yang syukur, dapat taskilan yang syukur, punya teman syukur. Kalau kita punya teman nggak syukur, nanti 1 jamaah ada yang pulang nanti. Wah, ini jamaah saya 10 tinggal 5. Kemana? Pada pulang, nggak betah ya, karena kurang kamu syukuri. Kalau betul-betul syukur, nanti 10 jadi 20. Ya, karena kurang syukur, 10 jadi 5. Insya Allah mulai kan? Alaihissallahu bi'alama bisyakirin. Allah tahu siapa yang akan syukur itu. Kalau Allah melihat hati kita ini betul-betul akan syukur, insya Allah nanti Allah itu akan kasih kita. Insya Allah mulai kan? Doa terus, syukur terus, apa-apa musyawarah. Kita punya teman tuh harus syukur. Nah, kalau malam istimewa itu teman-teman kita kan kumpul di markas ya, iya. Kita syukuri, ya, kita temani, jangan ditinggal pulang. Kalau ditinggal pulang nanti namanya kurang syukurnya itu. Ditemani, bawakan tempe, nah, kopi jahe, ya. Ikram, kita ceritakan dakwah kepada mereka. Bawakan tikar. Nanti insya Allah akan bertambah itu teman kita. Ya, kita mati, kita gembira. Nah, karena banyak orang yang meneruskan kerja-kerja kita ini. Insya Allah. Syukur penting. Untuk istiqomah ini syarat utama ini. Doa, syukur, dan musyawarah. Kita kerja lagi ya. Nah, yang syukur jangan ngantuk. Nah, qabalallah, jazakumullah. Sudah, itu aja. Tinggal nyukuri aja, tinggal nyukuri sekarang. Bagaimana mensyukurinya? Yang mau keluar semua berdiri ke selatan. Nah.
bagian dari syukur ini. Ya. Yang mau keluar semua ke selatan, biar tafakut ulang. Monggo.